Shalom anak-anak, senang sekali ya pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Memdep akan ajak anak-anak untuk berdoa. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami anak-anak-Mu, berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pagi ini berjudul Garam dan Terang Dunia. Ya, kata-kata ini tidak asing ya bagi kita anak-anak. Firman Tuhan akan Memdep awali dengan satu kisah yang sangat menyedihkan. Salah satu kamera lalu lintas merekam sebuah mobil yang menabrak seorang anak kecil. Anak itu tergeletak di jalan dan pengendara mobil itu tancap gas melarikan diri. Anak ini tidak bisa bangun karena lukanya cukup parah. Namun yang lebih parah lagi anak-anak, ada cukup banyak orang yang melewati jalan itu. Mulai dari pejalan kaki, pengendara sepeda motor, atau yang mengendarai mobil. Namun, tidak ada satupun yang menolong anak kecil ini tadi. Sampai akhirnya ada seorang pemulung yang mendekati dan menolong anak itu. Dia membawanya ke rumah sakit, tapi sayang, nyawanya sudah tidak dapat diselamatkan. Anak-anak, inilah yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang tidak peduli dengan orang lain, tidak ingin menolong orang yang kesulitan, tidak ingin berbagi dengan saudara atau teman, tidak mau direpotkan, dan masih banyak lagi. Pertanyaan buat kita, bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan? Apakah kita juga harus seperti mereka? Hari ini kita akan melihat apa kata Tuhan Yesus yang ditulis di Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Mari siapkan, buka Alkitab kalian, kita akan baca bersama-sama. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak di atas bukit. Dia mengatakan kepada murid-muridnya dan orang banyak yang turut mendengarkan, kamu adalah garam dunia. Lalu dilanjutkan, kamu adalah terang dunia. Jelas sekali anak-anak ya, bukan kamu harus menjadi garam dunia, kamu harus menjadi terang dunia, tapi dikatakan kamu adalah garam dunia dan kamu
adalah terang dunia. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan garam dan terang dalam khotbahnya ini? Tidak dengan barang yang lain? Betul anak-anak. Karena garam dan terang merupakan benda yang ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua benda ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yuk kita akan lihat satu persatu ya. Nah, garam. Semua sudah pasti tahu ya kalau rasa garam itu asin. Ada yang belum tahu? Iya, coba anak-anak yang belum tahu nanti tanya mama ya, rasa garam itu bener asin dah? Nah, anak-anak, rasa asin garam memberi rasa pada makanan atau masakan. Selain itu, garam juga sebagai bahan pengawet. Dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia." Anak-anak, kita dipanggil untuk menjadi garam. Lalu, apa artinya ya? Apa kita harus tubuh kita lumuri garam begitu? Ya. Pertama, garam dapat memberi rasa nikmat atau sedap pada masakan atau pada satu makanan. Apabila tidak ada garam, maka makanan tidak akan memiliki rasa atau akan hambar. Nah, contoh saja, kalau kalian makan soto, ya, nah sotonya kurang garam, rasanya tidak enak ya, meskipun kalian beli di satu warung yang terkenal, tapi kalau kurang garam nggak enak, hambar rasanya. Nah, apa artinya ini anak-anak? Para murid Kristus, anak-anak dan juga Memdeb harus menjadi orang yang mendatangkan suasana yang menyenangkan, penuh kehangatan, damai, dan kasih terhadap orang lain. Nah, coba kalian bayangkan, bagaimana mungkin temanmu merasa senang dengan kehadiranmu yang tiba-tiba tangannya usil, mencubit teman, kakinya juga usil ya. Ada teman yang jalan, kakimu digoyang-goyang, akhirnya teman jatuh. Mengganggu teman yang asik menulis, kalian goyang-goyang atau kalian pegang pensilnya. Nah, perbuatan-perbuatan ini pasti tidak menyenangkan. Berbeda kalau kehadiran kita itu dengan sikap yang sopan, perkataan kita manis, pasti itu menyenangkan. Dan juga mau berbagi dengan teman yang tidak membawa makanan. Nah, itulah garam yang dapat menyedapkan satu masakan. Nah, fungsi garam yang kedua sebagai bahan pengawet. Zaman dulu belum ada lemari es atau freezer untuk mengawetkan daging atau ikan. Nah, agar daging atau ikan lebih tahan lama, dipakailah garam. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi orang yang berani menyingkirkan kejahatan dan kebusukan. Ya, sehingga kehadiran kita akan membuat orang lain melakukan kebaikan. Menegur kalau ada teman yang berbuat curang. Tidak mau kalau diajak menyontek. Tidak mau kalau diajak merencanakan sesuatu yang jahat. Bahkan sebaliknya, kejahatan harus dibalas dengan perbuatan baik, dengan kebaikan. Nah, anak-anak, selain menjadi garam, kita dipanggil
menjadi terang dunia. Terang itu untuk dilihat. Siapa yang takut gelap? Iya, seseorang menyalakan pelita atau lampu tidak mungkin disembunyikan di bawah. Pelita atau lampu itu dinyalakan supaya cahaya yang dihasilkannya dapat dilihat oleh orang. Nah, sebagai terang, peran kita harus terlihat secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, kita dipanggil untuk membawa dan menyinarkan terang Kristus kepada dunia yang gelap ini, agar dunia tidak binasa, tetapi memperoleh keselamatan yang berasal dari Kristus. Terang berfungsi juga sebagai pembimbing. Terang dibutuhkan orang agar orang tidak terjatuh atau menabrak sesuatu pada saat gelap. Anak-anak, terang juga membimbing orang pada jalan yang aman dan baik. Nah, murid-murid Kristus, anak-anak dan Memdep harus dapat menjadi petunjuk dan terang bagi orang lain. Pada saat banyak orang tidak mampu mengambil sikap tegas dalam hidupnya, kita dapat mengarahkan orang untuk memilih yang benar dan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita tahu apa arti perkataan Yesus, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia, Memdep ajak kalian bertanya pada diri kalian, apakah aku sudah menjalankan peranku, panggilanku sebagai garam dan terang, baik di rumah, di sekolah, di gereja, dan lingkungan di mana kita ada. Ingat anak-anak, kalau garam tidak lagi asin, tidak ada lagi manfaatnya, maka garam itu akan dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan tidak lagi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, tidak ada gunanya lagi. Sekarang ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak peduli, tidak ingin menolong orang lain, tidak mau direpotkan. Ingat seperti cerita di awal tadi. Tapi Tuhan Yesus menginginkan kita untuk kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga mereka memuliakan Bapa kita di surga, sehingga melalui kehidupan kita mereka boleh melihat, oh Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Mari anak-anak, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan. Bertanyalah pada diri kalian, apakah selama ini perkataan maupun perbuatanku dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingku, ataukah sebaliknya? Anak-anak, kalau belum, saatnya kita akan menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami kembali, kami anak-anak-Mu, kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Mampukan kami, untuk kami dapat menjadi garam dan terang untuk sekeliling kami.
membawa orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan, mereka menjadi percaya kepadamu. Tuhan, tolong kami, ajar kami, agar kami dapat Tuhan melakukan sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga menyenangkan sesama kami, teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tolong kami untuk kami terus menjalankan, melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.